Kalau kotong numpang bis atau numpang bemo atau numpang dengan pick up, kotong mau selamat sampai di tujuan atau sonde tergantung di depung sopir. Sopir itu Bapak PJ bukan sopi campur bir. Sopir atau orang yang mengendarai. Kita mau sampai dengan selamat atau sonde sampai dengan selamat, ada di itu sopir pun tangan. Karena itu kalau sampai dengan selamat pasti itu sopir jepuk dada kobetan. Atau di penumpang bilang, wah itu sopir bawa tuh terlalu bebas, beta son mabok. Padahal nih ojek juga beta mabok. Tergantung dari dia pun sopir. Kotong selamat atau son. Bapak Maba, saudara orang beriman sama juga dengan kehidupan panggilan pelayanan. Tentunya bahwa ada banyak pergumulan pelayanan yang kita gumuli, kita kerjakan, kita programkan. Tetapi tergantung dari siapa yang mengutus kita. Apakah ketika dia utus kita, dia suruh kotong jalan sendiri? Atau ketika dia utus kita, dia menjanjikan penyertaan dan kasih setia? Ada orang yang kalau disuruh untuk mengerjakan segala sesuatu, kalau kotong bentuk panitia pembangunan atau panitia raya gerejawi, dia akan diberikan kepercayaan sepenuhnya. Tenang, itu panitia pun tugas, nanti dia kerja. Kotong pasti akan bilang begitu. Nanti baru pertanggungjawaban. Tetapi ada juga yang sonde. Beta harus ikut kuliah. Dong ada kerja baik kok sonde di fungsi kontrol. Maaf saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Entah berhasil atau tidak, entah sampai di tujuan atau tidak. Tentunya bukan karena seperti yang tadi saya bilang tergantung di itu sopir semata-mata. Atau tergantung dari penumpang atau di mobil itu baik atau sonde. Tetapi tentunya bahwa ada banyak hal. Sama juga dengan pekerjaan pelayanan ketika Allah mengutus masing-masing orang. Rasul Paulus menyadari benar bahwa dia ada sampai dengan sekarang ini kata firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia itu Allah berikan secara cuma-cuma kepada setiap orang, tanpa terkecuali. Tanpa harus bekerja keras, tanpa harus berjeri lelah. Allah memberikan dengan cuma-cuma kepada tiap orang. Dan tentunya bahwa itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kerja keras kita. Rasul Paulus menyadari benar. Di dalam surat Korintus, Allah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma. Demikian juga seperti bagian firman Tuhan yang pertama yang kita baca dan kita renungkan. Maria menyadari benar bahwa salam itu tentunya mendatangkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Rasul Paulus juga demikian. Menyadari benar bahwa karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Bukan karena Mama Juliana orang hebat berdoa. Bukan karena orang-orang bermata rohani. Bukan karena kita memiliki karunia. Tetapi karena anugerah Tuhan. Kasih karunia yang begitu luar biasa. Yang Allah berikan kepada tiap orang. Kita ada sampai sekarang ini. Tentunya hanya semata-mata karena kasih karunia. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Sampai hari ini tentunya bahwa kalau kotong melewati semua perjalanan pelayanan dan kotong menutup pelayanan hari ini. Di tengah-tengah persekutuan doa Alfa Omega, kita menyadari benar bahwa apa yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia. Tidak sia-sia artinya bahwa Allah telah mempercayakan kepada kita dan kita sungguh-sungguh melakukannya. Bukan kemudian kita terima dan kemudian pangku tangan, pangku kaki. Tenang, tutup mata, buka mata, nanti ada. Ini bukan main sulap. Omong soal pelayanan adalah sesuatu yang harus kotong kerjakan. Sesuatu yang harus kotong buat, bukan main sulap. Kalau orang yang main sulap dia tinggal simsalabim semua ada. Tetapi itu kerja tipu-tipu. Beda dengan pekerjaan pelayanan yang Tuhan karunia.
Kalau kau tahu sampai di hari ini, itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Mama Juliana mengawali tadi bilang ada yang sudah dikerjakan, tetapi ada yang belum. Ada yang sudah dilewati, tetapi ada yang belum. Ada yang sudah berhasil, tetapi ada yang belum berhasil. Allah memberikan bagi kita masing-masing kasih karunia yang begitu luar biasa, supaya di dalam anugerahnya, apa yang telah Dia berikan tidak menjadi sia-sia. Rasul Paulus menyadari benar bahwa dia telah bekerja dengan keras, tetapi itu bukan karena kekuatan dan kemampuan, melainkan semuanya itu adalah kasih karunia Allah yang menyertai. Kasih karunia Allah. Dalam hal ini Bapak Saudara orang benar-benar kau menyadari benar bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Maria menerima kasih karunia itu dan penyertaan Allah, karena dia memberi dirinya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut apa yang engkau kehendaki, apa yang menurut Tuhan baik, apa yang Tuhan mau bikin, jadilah. Tetapi tentunya bahwa dengan memiliki hati seorang hamba, maka kita akan beroleh kasih karunia. Tidak memegahkan diri, tidak menonjolkan diri, tidak menganggap diri lebih dari yang lain. Memiliki hati sebagai hamba, yaitu bahwa siap untuk melayani dalam segala keadaan dan situasi. Jangan sampai pakai banyak alasan. PJ, beta sendiri, setahu tuh kalau urusan diri nih, sendiri. Itu karena Bapak kan Superman. Kalau orang super team kerja rame-rame, semua bisa jadi Bapak. Super team itu terdiri lebih dari satu orang. Artinya minimal harus 2. Minimal harus 2 orang. Maka itu kerja bisa jadi. Hati sebagai hamba adalah bekerja bersama-sama. Bukan kemudian menganggap diri lebih dari yang lain, menganggap diri lebih kuat dan lebih bisa dari yang lain. Tetapi kemudian mengajak untuk melihat bahwa semua pekerjaan pelayanan ini Tuhan karuniakan kepada kita sebagai teman sekerja untuk dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya memiliki hati sebagai hamba, tetapi kita belajar dari apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus dan juga bagian firman Tuhan Injil Lukas tadi. Kita belajar dari Maria. Dia bukan hanya memiliki hati sebagai hamba, tetapi juga hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Biasanya orang banyak omong, kata taat itu tulis dari muka ke belakang taat. Mau baca dari muka ke belakang juga tetap taat. Sonde dia akan berubah di huruf dan juga di pikiran. Dari muka ke belakang muka kotimat itu. Kotimat ya Bapak Paulus kotimat itu dia tetap taat. Taat, bikin apa saja. Biar dia pun keadaan sonde baju kotong bikin. Biar bilang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau boleh berkumpul rame-rame, tetap kotong harus tetap ada di tikar persekutuan untuk berdoa. Kemarin ada di Merpati Sion, saya bilang bahwa persekutuan doa ini merupakan bagian integral dari gereja. Menjadi dia ada di bawah payung gereja. Karena itu tugas orang-orang persekutuan doa. Persekutuan doa, orang-orang yang berkumpul untuk berdoa. Menjadi benteng doa untuk pelayanan, untuk gereja. Jangan sampai kotong hanya mau berdoa yang kalau ada mujizat sah. Tetapi kalau yang son ada mujizat, kotong son mau berdoa. Kotong gumuli ini pelayanan bersama-sama dengan gereja. Taat melakukan. Tentunya Bapak Saudara orang beriman, bukan hanya taat, tetapi memberi diri sepenuhnya supaya Tuhan memakai kehidupan kita. Kita sudah ada di penghujung pelayanan 2021. Hari ini tanggal 18. Semua deka-deka Natal. Kota menutup pelayanan. Tetapi masih ada begitu banyak bagian pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang tetap berdoa. Menyadari benar bahwa kasih karunia Allah yang ada dalam diri kita begitu besar. Dia memberikan secara cuma-cuma bagi kita. Supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang bekerja dengan giat. Melakukan segala pekerjaan yang telah Allah karuniakan. Dengan percaya benar bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita sampai di hari ini, karena kasih penyertaan Tuhan tidak berkesudahan.
Kita datang dan kita mensyukuri semua peristiwa iman sepanjang 1 tahun. Bahwa dia membawa kita melewatinya sampai dengan sore hari ini. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.